Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Dan kita hari ini akan belajar materi memahami sikap sederhana yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 2. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa semoga kita diberikan kemudahan dalam pemahaman dan ilmu kita menjadi berkah serta bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran materi ini tentunya agar kita, anak-anak sekalian memahami apa arti dari sederhana, kemudian contoh hidup sederhana, dan keuntungan atau manfaat dari sikap sederhana itu sendiri. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam pengertian tentang hidup sederhana. Sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan, apa adanya dan tidak berlebihan. Jadi hidup sederhana itu adalah hidup sesuai dengan kebutuhan, dan hidup yang dengan apa adanya, dan yang paling penting adalah tidak berlebihan. Tapi ada satu catatan penting. Sederhana itu bukan berarti miskin tapi hidup sederhana itu berada di tengah-tengah di antara hidup kaya dan hidup miskin. Ingat, Rasulullah bersabda, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang di tengah-tengah. Jadi sederhana itu adalah kehidupan atau pola hidup di antara hidup kaya dan miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah bagian dari keadilan Allah. Orang kaya memiliki kekayaan adalah takdir Allah. Fakir miskin hidup dalam kekurangan juga merupakan takdir Allah. Oleh karena itu, orang kaya meskipun hartanya diperoleh dengan kerja kerasnya, Islam mengajarkan bahwa di dalam harta yang dimilikinya ada hak untuk kaum fakir dan miskin. Apa sih dalil naklinya kita diharuskan hidup dengan cara sederhana? Ada di surah Al-Furqan ayat 67. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusyrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaannya itu di tengah-tengah antara yang demikian. Di surah yang lain yaitu Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Itulah dalil nakli dari Al-Quran yang sangat kuat, yang menyuruh kita untuk hidup dengan sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang sikap sederhana, ada baiknya kita melihat bagaimana Rasulullah SAW yang memberikan keteladanan kepada kita
dengan hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan. Ya, banyak sekali kisah-kisah dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh istri-istri beliau tentang bagaimana kesederhanaan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Luar biasa. Yang pertama, rumah Rasulullah itu hanya seukuran 5 kali 3 meter. Sangat kecil sekali. Ya, bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan kalau Rasulullah sholat itu ya, itu sampai terhalang oleh kakinya Aisyah, ya, istri beliau. Berarti rumahnya saking sempitnya. Maka kita harus bersyukur memiliki rumah yang cukup luas, ya. Rasulullah, ya, rumahnya itu hanya berukuran 5 kali 3 meter. Ya, menurut informasi kalau kalian melaksanakan umrah atau haji itu di kota Madinah ada museum yang membuat replika kamarnya Rasulullah, ya. Jangan lupa kalau kalian nanti pergi ke sana harus mengunjungi museum tersebut biar kalian tahu bagaimana suasana kamarnya Rasulullah, meskipun kalau kalian lihat di internet sekarang udah ada, ya. Kemudian yang kedua, beliau itu, ya, kalau tidur itu hanya beralaskan kain wol yang kasar. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah tidurnya di atas kasur. Ya, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau yaitu Hafsah binti Umar. Itu beliau kalau tidur itu beralaskan kain wol yang dilipat 2. Suatu hari sama Hafsah dilipat menjadi 4. Rasulullah menegurnya, "Wahai Hafsah, apakah engkau merubah tempat tidurku?" "Iya ya Rasulullah, aku lipat menjadi 4 agar engkau tidur dengan pulas. Gara-gara engkau melipat dengan 4, aku lupa, ya, aku terlalu keenakan tidur, ya, sehingga aku malas untuk melaksanakan salat tahajud." Subhanallah, ya. Akhirnya Rasulullah meminta untuk dikembalikan menjadi 2 lipatan. Kemudian yang ketiga, beliau selalu makan roti gandum yang kasar. Ini banyak riwayatnya, salah satunya dari Abdurrahman bin Auf. Suatu hari ketika Abdurrahman bin Auf dengan para sahabatnya makan gandum yang halus, dan waktu itu Rasulullah sudah meninggal, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf menangis. Para sahabat yang lain bertanya, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau menangis?" "Aku ingat bagaimana Rasulullah itu selama hidupnya yang aku tahu tidak pernah makan gandum yang sehalus ini. Beliau selalu makan gandum yang kasar." Kemudian Rasulullah pakaiannya dari kain kasar yang ada tambalannya, bahkan cukup banyak tambalannya. Subhanallah, bagaimana kita melihat kesederhanaan beliau, ya. Kemudian di riwayat yang lain oleh Aisyah, ya, beliau mengatakan bahwa selama 1 bulan dapur kami tidak pernah memasak, dan selama sebulan penuh itu mereka, ya, artinya Aisyah dan Rasulullah hanya makan kurma dan air putih saja. Subhanallah, seorang Rasul yang mulia, manusia yang dicintai oleh makhluk yang ada di bumi dan di langit, tapi hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Padahal kalau dia minta, ya, sama Allah kemuliaan, ya, Bapak yakin Allah akan memberikan karunia-Nya atau kemuliaannya itu. Dan yang terakhir, ini juga dari Aisyah. Aisyah menjelaskan dalam salah satu hadisnya bahwa Rasulullah itu mencuci bajunya sendiri, memerah susu domba, dan mengurus dirinya sendiri. Kita beralih anak-anak kepada pembahasan, ya, mari kita hidup sederhana. Dalam hal apa saja sih kita harus hidup sederhana? Kira-kira ini ada beberapa yang bisa Bapak contohkan. Yang pertama adalah kita hidup sederhana dalam berpakaian. Yang kedua, sederhana dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum. Artinya dalam makan dan minum kita bisa dengan sederhana. Artinya untuk mengenyangkan perut ini
dengan uang 15.000 atau 20.000 atau 30.000 sebenarnya cukup. Artinya kita tidak usah mengeluarkan uang yang begitu banyak, 500.000, 1 juta, 2 juta hanya untuk mengenyangkan perut, ya. Karena lagi-lagi seperti tadi kita sudah baca ayatnya, Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga adalah sederhana dalam memenuhi tempat tinggal, ya. Seperti tadi kita sudah jelaskan, rumah Rasulullah hanya 5x3. Artinya rumah itu hanya untuk tempat bernaung, ya. Jadi kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah, buatlah rumah yang sederhana, tidak usah yang sangat besar sekali, ya. Yang paling penting rumah atau tempat tinggal kita itu bisa menjadi tempat yang aman untuk kita berteduh, dan yang paling penting nyaman untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sederhana dalam berpenampilan, ya. Ini juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita mungkin tidak usah memakai pakaian yang penuh dengan tambalan, karena masanya sudah sangat berbeda untuk hari ini dan di masa Rasulullah. Sekarang kain yang banyak, setidaknya menggunakan pakaian yang sederhana, tidak usah yang mahal berjuta-juta, berpuluh-puluh juta. Padahal pakaian yang hanya puluhan ribu itu sudah cukup untuk menutupi aurat. Ingatlah bahwa pakaian itu fungsinya adalah untuk menutup aurat kita. Anak-anak sekalian, tadi mungkin Bapak menyampaikan tentang contoh keteladanan Rasulullah. Memangnya ada di masa sekarang orang yang bersikap sederhana seperti Rasulullah, padahal dia punya kekuasaan? Ternyata ada, ya. Beliau adalah Bapak Mahmud Ahmadinejad, ya. Beliau presiden Iran pada tahun 2005 sampai 2013. Beliau terpilih selama 2 periode. Rumahnya berada di kawasan perumahan rakyat biasa di ibu kota Teheran. Mobil pribadinya itu adalah buatan Prancis, Peugeot tahun 77. Bayangkan, mobilnya sangat tua sekali. Ketika beliau menjadi presiden, beliau sebelumnya tidak pernah mau untuk tinggal di istana. Dia tetap ingin tinggal di rumahnya yang sederhana itu, tapi kemudian pasukan pengaman presiden selalu membujuknya. Akhirnya beliau mau pindah ke istana, tapi dengan beberapa catatan. Seluruh karpet istana yang mewah semuanya dihibahkan, diberikan kepada masjid-masjid yang ada di Iran. Kemudian beliau juga tidak pernah mau naik pesawat kepresidenan atau naik pesawat di kursi VIP atau di kelas bisnis. Beliau lebih suka untuk naik penerbangan ekonomi. Kemudian beliau juga tidak mengambil gaji presidennya. Beliau hanya mengandalkan penghasilan dari gajinya sebagai dosen yang penghasilannya sebesar 2,3 juta. Beliau selalu membawa bekal yang disediakan istrinya dan selalu mengerjakan sholat 5 waktu kapanpun dan dimanapun, bahkan di jalan sekalipun, hanya dengan alas sekedarnya. Pernikahan putrinya itu dilangsungkan dengan cara yang sangat sederhana, jauh dari kata mewah. Berikut Bapak tampilkan beberapa gambarnya yang pernah menggemparkan media massa di dunia dan semua orang kagum dengan kesederhanaannya. Ini adalah rumahnya, yang di depan itu adalah mobilnya. Ini adalah salah satu momen ketika beliau sholat di jalan. Lihat, karpetnya sangat sederhana, jauh dari karpet yang mewah, ya. Kemudian ini adalah acara resepsi pernikahannya, sangat sederhana, ya, sangat sederhana sekali, ya. Tidak ada tenda mewah, tidak ada hiasan-hiasan mewah, hanya seperti ini saja, ya. Ini bahkan mungkin seperti acara-acara syukuran di rumah kita, ya. Nah, ini adalah ketika beliau menunaikan haji. Lihat, seorang presiden menunaikan haji tidak mau dikawal-kawal, dia malah naik di atas sebuah truk yang terbuka, luar biasa, ya.
Kemudian ini adalah wawancara, ya. Jadi beliau ketika wawancara di rumah atau di istana, dia menggelar karpet dan duduk bersama-sama dengan para wartawan. Dan yang terakhir ini adalah satu gambar yang sempat menggembarkan dunia, karena ternyata seorang presiden dari negara yang sangat besar yaitu Iran itu kalau lelah sampai di rumah langsung tidur hanya beralaskan karpet, dan dia merasa nyaman dengan kondisi seperti ini. Subhanallah ya, ini adalah contoh manusia modern, salah satu umat Rasulullah yang melakukan hidup sederhana mengikuti cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara hidup sederhana? Yang pertama adalah cermat berbelanja, belanja sesuai kebutuhan, dahulukan kebutuhan pokok yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang kedua, belajar hemat, mengatur kebutuhan hidup berdasarkan prinsip kebutuhan dan kesederhanaan. Mana yang dibutuhkan dan tetap sederhana, tidak mewah ya. Kemudian yang ketiga adalah tetap gemar bersedekah, menyisihkan sebagian harta untuk sedekah kepada keluarga, anak-anak yatim, dan kaum fakir miskin. Kemudian yang keempat, rajin menabung, ya. Tetap menyisihkan harta untuk ditabung, karena kebutuhan hidup itu tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk besok, lusa, dan seterusnya. Terakhir kita akan bicara tentang manfaat hidup sederhana. Apa sih manfaatnya hidup sederhana? Yang pertama adalah mengamalkan sunnah Rasulullah. Yang kedua, memiliki sikap rendah hati. Kemudian yang ketiga, menghargai dan dihargai oleh orang lain. Kemudian tidak boros dan memiliki tabungan. Dan yang terakhir, hidup tenang dan bahagia. Wah, ternyata ada yang masih satu lagi, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta yang paling penting adalah dapat membentuk kita menjadi pribadi yang sederhana dalam menjalani kehidupan ini, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.